Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan kita bertemu kembali pada acara renungan persekutuan doa pada petang hari ini, walaupun hanya melalui online. Minggu yang lalu seorang ibu menelepon saya lalu bertanya, Bu, kira-kira kapan ya kita bisa kumpul kembali di ruang ibadah, memuji Tuhan bersama, mendengar firman Tuhan bersama, berdoa bersama, kapan kita bisa melakukan itu lagi? Lalu saya bilang, belum bisa Bu, kita tunggu waktu Tuhan. Tapi jangan kecil hati, saya bilang. Karena puji Tuhan kalau kita masih bisa beribadah di rumah. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga merasakan kerinduan kepada Tuhan untuk berkumpul? Apakah saudara juga merasakan rindu akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita sebagai anak Tuhan yang memuji dan menyembah Tuhan? Apakah saudara juga rindu untuk dekat dengan Tuhan? Kalau memang iya, itu wajar karena kita punya Bapa, karena kita merindukan kehadiran Bapa kita. Dan kita akan merasakan damai sejahtera ketika kita berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan merasakan Tuhan hadir ketika Tuhan menjawab seluruh doa kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, atau melalui teman-teman. Misalnya ada teman yang menyampaikan satu saran, di mana saran itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, dan itu membuat kita semua merasa sukacita. Nah, ingin berkumpul memuji Tuhan bersama itu juga dipunyai oleh pelayan Tuhan yang ada di Kemah Tabernakel, yang ada di Bait Allah. Nah, Bait Allah itu tempat orang percaya berkumpul. Di sana ada satu kelompok yang memang ditugaskan untuk memuji-muji Tuhan. Kita mau baca di Mazmur 84 ayat 1-3. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mazmur ini menggambarkan bagaimana orang percaya sangat terikat kepada Allah. Orang percaya bersama dengan orang percaya yang lain ingin berkumpul di rumah Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Itu adalah satu kerinduan yang wajar dipunyai oleh orang percaya, oleh anak-anak Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pelataran-pelataran Tuhan? Kalau saya boleh gambarkan begini saudara. Ketika saya masih SD, menjelang SMP, saya itu pergi kemanapun saya mengandalkan sepeda saya. Pergi ke tempat les, pergi ke tempat pramuka, pergi ke rumah teman untuk bikin PR bersama, saya mengandalkan sepeda saya. Suatu hari sepeda saya rusak, rantainya putus. Dan biasanya di rumah saya itu kalau ada kerusakan apapun yang membetulkan adalah papa saya. Papa saya itu punya talenta dari bikin atau menghias kue tart ulang tahun sampai bangun rumah. Betulin mobil, betulin motor, betulin mainan kami, membuat meja jahit, meja untuk mesin jahit mama saya, semua papa saya bisa kerjakan. Sehingga ketika sepeda saya rusak, nomor satu yang saya pikir adalah saya minta papa saya untuk memperbaiki. Tetapi pada waktu itu papa saya sedang bekerja di luar kota. Papa saya berangkat hari Senin, pulang hari Jumat petang. Sehingga pada Jumat siang, satu sore kira-kira jam 4 di hari Jumat, saya sudah main di depan rumah, di teras rumah, di pelataran depan rumah saya. Saya bikin PR di situ, saya main bersama dengan teman saya di situ, kemudian saya main lompat tali juga di situ. Saya menanti-nanti papa saya merindukan papa saya pulang. Saya merindukan papa saya itu datang ke pelataran rumah kami. Demikian rindunya saya sehingga saya menunggu di depan. Lalu mama saya bilang begini, Mia tidak usah tunggu di depan, nanti kan juga papa masuk. Tapi saya bilang enggak, saya mau tunggu papa pulang. Sambil saya itu sekali-sekali melihat ke pagar, adakah mobil papa saya datang. Papa saya pakai mobil dinas saudara. Nah, tiba waktunya saya lihat VW kodok itu masuk ke halaman rumah. Wah, saya senang sekali. Saya langsung berdiri, saya langsung menunggu mobil papa saya berhenti, lalu saya ke tempat bagian supir, saya buka pintunya. Lalu saya peluk papa saya. Dan papa saya senang, papa saya peluk saya. Lalu saya bawakan tempat minumnya, saya bawakan map
kerjanya, papa saya bawa koper dan kita berjalan beriringan masuk ke dalam rumah. Belum sampai papa saya duduk, belum sampai papa saya cuci tangan, saya sudah tarik-tarik tangan papa saya. Coba sini papa, sini, kita ke pelataran belakang. Karena pelataran belakang atau teras belakang rumah saya itu adalah bengkel papa saya. Lalu saya tarik papa saya ke belakang, saya tunjukkan sepeda saya. Terus papa saya bilang begini, oh jadi begini, pantas nunggu papa di depan, rupanya ada masalah. Anak-anak Tuhan juga begitu ya, biasanya kalau ada masalah sangat merindukan kedatangan Tuhan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah apa sih maksud jiwaku merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Itu seperti saya merindukan kedatangan papa saya di pelataran belakang rumah saya untuk betulin sepeda saya. Nah, ketika papa saya sudah datang, wah saya senang sekali. Dan papa saya pada waktu itu tidak pakai menolak, tidak, langsung ganti kaos, menyalakan teras belakang atau pelataran belakang, lalu mulai memperbaiki sepeda saya. Saya membantu mengambil peralatan yang dia butuhkan, kemudian saya bantu dengan di senter yang bagian rusak di sepeda saya. Sambil papa saya memperbaikinya dan itu selesai pada malam itu juga. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Ketika kita merindukan kehadiran Tuhan, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan, artinya datang ke rumah Tuhan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Ketika kita sudah datang dan Tuhan sudah berada dekat dengan kita, kita bersuka cita. Sehingga ayat selanjutnya dikatakan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, bagaimana kita bersuka cita? Bagaimana saya bersuka cita ketika papa saya ke pelataran belakang rumah memperbaiki sepeda saya? Begitulah perasaan anak-anak Tuhan yang bersuka cita ketika Allah hadir, Allah dekat dengan kita, dan Dia menjawab setiap pergumulan kita. Itu adalah gambaran di mana anak-anak Tuhan memang seharusnya seperti itu. Karena di rumah Tuhan itu ada berkat. Ada berkat khusus ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. Ketika kita hadir di bait Allah. Nah, berkat khususnya ditulis di Mazmur 84 ayat 5-6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata berbahagialah dari bahasa asli artinya diberkatilah. Orang-orang yang pergi ke rumah Tuhan untuk mencari kehadirannya akan menerima berkat-Nya. Hal ini tercatat juga dalam ayat-ayat selanjutnya, berkat apa saja. Contohnya adalah mendapat kekuatan baru yang tertulis di ayat 6. Mengadakan ziarah itu maksudnya adalah mengunjungi tempat yang dianggap mulia. Bukit Sion adalah tempat bait Allah. Nah, ketika anak-anak Tuhan mengunjungi bait Allah, merasakan kehadiran Tuhan, maka akan mendapat kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan. Bagaimana tidak, saudara? Firman Tuhan itu menguatkan. Firman Tuhan itu memberi jalan keluar. Kemudian ketika kita sudah mendapat kekuatan baru, dikatakan kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dikatakan kita bisa membuat lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Itu di ayat 7. Lembah baka itu adalah gambaran satu ancaman kematian. Gambaran satu masalah sulit. Kita sama dengan orang yang belum percaya hidup di dunia yang sama. Dunia yang penuh masalah. Nah, ketika kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan karena kita sering ada di pelataran Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka kita bisa memberikan atau membagikan kekuatan itu kepada orang lain. Kita bisa membuat tempat yang baka itu menjadi tempat yang bermata air. Mata air itu adalah gambaran sumber kehidupan. Artinya anak-anak Tuhan bisa membagikan harapan-harapan baru kepada mereka yang putus harapan. Kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu membangkitkan rasa sukacita ketika kita terlepas dari beban berat. Karena Tuhan sendiri yang menolong kita.
Tuhan yang memberi kekuatan kita. Sekarang ketika kamu berbeban berat, kita bisa menolong mereka, memberi harapan baru. Katakan, Tuhan Yesus bisa menolong saudara. Bukan itu saja, kita bisa sebagai orang-orang percaya, kita ini orang-orang yang menjalani hidup di dunia, tetapi makin hari makin sukacita, makin hari kakinya melangkah dengan teguh. Jadi justru di saat kita semakin hari semakin tua, mungkin fisik ini menjadi tua, tetapi semangat kita semakin hari semakin kuat untuk mendekat kepada Tuhan. Itu ciri khas dari anak-anak Tuhan, dan kita bisa ketika semua orang atau orang yang belum percaya melihat kepada kita, Ibu, kita kan udah sama-sama tua nih, kenapa Ibu kok sukacita terus ya? Kita bisa sampaikan, karena kita punya Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menghampiri Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita dulu diberkati, lalu kita memberkati orang lain. Juga ada lagi berkat lain, yaitu Tuhan memberikan kasih dan kemuliaan-Nya kepada kita. Ini maksudnya adalah kita mendapat perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu ditunjukkan oleh Tuhan berupa keberhasilan yang dari apa yang kita lakukan. Perkenanan Tuhan itu menunjukkan bahwa kita ini dipelihara. Bentuk pemeliharaan Tuhan itu merupakan perkenanan Tuhan. Jadi ketika kita ini Tuhan menjagai pekerjaan kita, berarti Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Tuhan berkenan kita melakukan pekerjaan itu. Ketika Tuhan menjagai usaha kita, misalnya kita sedang berdagang ya, usaha kita makin banyak customer, makin banyak pelanggan, berarti Tuhan berkenan kita melakukan usaha dengan berdagang itu. Itu adalah perkenanan Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan itu membuat orang lain juga melihat kesaksian di hidup kita. Kok rasanya hidup kita ini selalu dibuat berhasil? Itu adalah bentuk dari diberkati karena kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau ada ayat yang tadi saya bacakan sekali lagi, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, itu artinya adalah diberkatilah orang-orang yang berada dekat Tuhan dengan menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Dari semua hal yang dialami oleh Bani Korah yang mereka sampaikan dalam bentuk doa di dalam nyanyian, maka pantaslah kalau mereka juga mengatakan Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, para Bani Korah sudah membuktikan bahwa mereka merasa lebih baik 1 hari bersekutu dengan Tuhan, di rumah Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, daripada 1000 hari kumpul dengan orang-orang yang tahu firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan dan tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, apa yang bisa kita perbuat? Tapi kehadiran Tuhan mendatangkan tuntunan Tuhan, mendatangkan kekuatan baru. Dan itu oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Puji Tuhan. Amin.